Minasan, ohayou gozaimasu. Ini aku baru banget bangun ya teman-teman, dan masih muka bantal. Tapi hari ini aku mau share sesuatu yang penting nih. Berhubung kemarin itu adalah hari pengumuman JLPT Desember 2025, dan aku rasa banyak dari kalian yang sudah menerima notifikasi atau sudah bisa lihat, sudah bisa cek hasil ujian kalian ya, lulus atau enggak, dan nilainya gimana tuh. Nah, tapi aku sendiri memang gak ikut ujian sih. Walaupun aku gak ikut ujian, tapi aku tetap harus ngurusin anak-anak magangku ujian setiap tahunnya, setahun 2 kali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat langsung dari website JLPT itu hasil ujiannya anak-anak, bahwa ada satu anak magang aku yang dicurigai jawabannya itu mungkin sama dengan teman sebelahnya, atau ya dianggap tidak bisa dinilai dengan jelas gitu. Apa ya? Nggak asli gitu jawabannya. Mungkin kayak, apakah dia nyontek atau apakah dia jawabannya itu mencurigakan? Ya, nggak jelas. Intinya nilainya itu nggak bisa dilihat di website. Jadi kayak dianggap didiskualifikasi tanpa ada pemberitahuan yang jelas. Kenapa nih kok nilainya dia nggak bisa dilihat? Gak ada nilainya sama sekali gitu. Nah, aku gak akan kasih tahu ya siapa namanya, dan ya gak penting juga gitu. Ini hanya untuk jadi pelajaran buat kita semua sih, kalau ternyata JLPT kali ini makin ketat lagi, makin kibishi. Gak bisa sembarangan nih kita. Walaupun kita gak nyontek, tapi bisa jadi jawaban kita dicurigai gitu. Jawaban kita tuh mencurigakan. Pokoknya intinya ini dari para ahli yang menilai bahwa jawaban kita ini tidak bisa dianggap asli. Nah, anak magang aku ini nyoba nyari tahu nih di internet. Gimana ya caranya? Kok aku gak terima gitu? Gimana caranya agar uang aku bisa kembali gitu? Uang ujiannya ini. Dan akhirnya dia dapat info dari mungkin temannya atau dari website lain. Itu tuh kita bisa komplain, kita bisa langsung nelpon ke pihak JLPT-nya, lalu kita sebutin informasi kita, dan mereka akan mengembalikan uangnya seperti di rekaman berikut ini. Coba didengar ya. 今回の試験は専門家の協力を得ていて、様々な角度から調査、あと検討を行った結果、あなたの成績を正確に判定することが困難できないっていうことで判断したので、判定不能です。なので成績は出てません。で、今回は受験料お支払いいただいたでしょ？あなたが払ったの？その受験料はお返しします。で、じゃあどういうふうにお返しするのっていう話は、会社の方、申し込みをまとめてくれた人いるでしょ？そこにお手紙をお送りしました。なのでその方に返金のお手続きについて送ったから、手続きしてくださいって言われましたって伝えて。お手紙もう間もなく届きますと。Oke, jadi intinya dari pihak mereka akan kasih kelonggaran gitu ya. Apalagi mereka bisa ngedengar langsung dari suara kita, maksudnya nggak diwakilkan oleh pihak Kumiai atau TSK ya, langsung gitu orang yang bersangkutan itu ngomong dan ngasih komplainnya dan menceritakan tentang dia nggak terima gitu loh. Kok nggak ada nilainya gitu. Saya nggak nyontek, kenapa saya bisa dianggap kenapa jawaban saya dicurigai gitu. Mereka akan mengembalikan uang JLPT-nya yang sudah dibayarkan oleh anak ini gitu. Nah, cuman masalahnya adalah mungkin beberapa dari kalian nggak berani nih
ngomong langsung lewat telepon gitu. Dan aku juga nggak tahu apakah semua yang mendapatkan status ini tuh akan dikirimkan semacam surat pemberitahuan dan akan dikasih tahu juga cara untuk mengembalikan uangnya gimana gitu. Cara untuk mendapatkan uangnya kembali gitu maksudnya. Apakah semuanya akan dikirim atau hanya untuk orang-orang yang nelpon aja, yang ngasih tahu gitu tentang statusnya dia ini. Kalau misalnya semuanya dikirim, otomatis gampang lah setelah nerima surat, kita bisa langsung proses itu pengembalian uangnya. Tapi kalau nggak dikasih surat apa-apa, karena harus nelpon dulu misalnya, ya menurut aku sebaiknya segera sih. Mumpung ini masih baru banget ya, 30 Januari kemarin pengumumannya. Jadi ini masih tanggal 31 di hari Sabtu. Mungkin hari Senin kalian bisa coba lagi untuk nelpon kalau kalian kedapetan status yang kayak gini, yang dicurigain oleh pihak panitia JLPT. Sebaiknya kalian nelpon dulu sih. Kalian komplain aja gitu. Nah, mungkin setelah suratnya datang, aku akan coba buat video lanjutan ya. Kayak gimana suratnya dan kayak gimana prosedur pengembalian uang JLPT-nya. Jadi, kita akan lanjutkan di part berikutnya, oke? Jangan hanya nonton sampai di sini aja ya. Tunggu videoku yang berikutnya. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton videoku kali ini. Sampai ketemu lagi. Jani, arigatou.